Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mirsyah. Yang saya hormati Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia. Yang saya hormati Rektor Unihas, Bapak Dr. Insinyur Yulfi Perius. Yang saya hormati Ketua DPD ADRI Bengkulu, serta para pembina, pengurus, dan anggota DPD ADRI Provinsi Bengkulu, para undangan dimanapun berada, yang hadir secara luring maupun secara daring. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, alhamdulillah, DPD ADRI Provinsi Bengkulu menyelenggarakan agenda yang sangat luar biasa, yaitu launching dan bedah buku. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mohon maaf dan izinkanlah pada kesempatan ini saya tidak dapat bertemu wajah secara langsung dikarenakan ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan, ada tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan terkait dengan penilaian buku teks periode bulan ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi dan luar biasa menyambut dengan penuh semangat dan semarak untuk ADRI Bengkulu yang di usianya masih relatif muda, lahir pada tanggal 21 Januari 2021, namun telah melahirkan berbagai langkah-langkah yang cukup inovatif, terobosan-terobosan yang luar biasa, dari mulai membangun kerjasama internal para pengurus dan anggota ADRI DPD Bengkulu, kemudian menjaring kerjasama, kemudian menggali potensi-potensi sumber daya terkait dengan riset pengabdian masyarakat, sampai akhirnya melahirkan sebuah buku yang pada hari ini, buku itu ya akan di-launching dan dibedah. Book chapter Bengkulu Maju Membangun Indonesia. Luar biasa. Nah, Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini saya tidak bermaksud untuk menilai ya, walaupun saya penilai di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, tetapi ingin sedikit berbagi ya terkait dengan buku-buku yang sudah baca ya, judul-judul karya ilmiah Ibu dan Bapak yang sudah saya baca, dan bagaimana kaitannya dengan potensi-potensi wilayah dalam upaya membangun Bengkulu maju. Mohon izinkan saya menayangkan ada beberapa slide yang ingin saya bagi kepada Ibu dan Bapak di acara yang di pertemuan ilmiah ini. Ibu dan Bapak, mohon izin sebentar. Ya, ini semoga sudah terlihat ya. Ini bedah buku, book chapter Bengkulu Maju Membangun Indonesia Maju. Nah, buku yang ditulis oleh Ibu dan Bapak, yang dikemas di sini editornya keren, Bu Eka, ketua DPD-nya, apalagi bagaimana ini menggali potensi-potensi para dosen dalam waktu yang tidak terlalu lama terkumpul book chapter ini ya. Nah, dari keseluruhan judul-judul karya ilmiah yang ditulis itu, dapat saya kelompokkan bahwa ada tulisan yang mengangkat bagaimana kondisi atau keadaan dari segi ekonomi di Provinsi Bengkulu. Kemudian juga saya melihat bagaimana karya tulis ini disumbangsihkan, ya, diberikan bagi masyarakat Bengkulu, bagi Provinsi Bengkulu, terkait dengan keadaan masyarakat. Kemudian terkait dengan sosial, kehidupan sosial ekonominya, bagaimana sumber daya alam, bagaimana UKM-nya, dan bagaimana sumber daya manusia
yang mereka tuliskan untuk menuju Bengkulu Maju. Nah, karya tulis ilmiah ini satu topik permasalahan terkait dengan Bengkulu Maju, dan mereka melihat dari sudut pandang atau aspek disiplin ilmu mereka masing-masing untuk mencapai satu tujuan itu. Nah, Ibu dan Bapak, sedikit saya ingin menyampaikan bahwa di dalam tata tulis atau template sudah sesuai dengan apa yang digariskan atau menjadi keharusan dalam sebuah book chapter atau bunga rampai, ya. Nah, tentu saja menjadi sebuah buku yang ber-ISBN melalui tahap editing, ya, beberapa kali melakukan peninjauan terhadap karya tulis itu sudah sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, hal yang mungkin perlu sedikit saya ingatkan adalah terkait dengan strategi tata tulis perbukuannya yang mungkin, tapi tidak terdapat dalam karya tulis ini. Hanya mengingatkan saja bahwa aspek yang harus kita perhatikan adalah bagaimana legalitas dari tulisan kita. Jangan sampai tulisan-tulisan yang kita buat itu terpapar plagiat, ya, harus betul-betul bebas dari plagiasi. Adapun rujukan-rujukan yang kita ambil itu kita betul-betul tuliskan dan cantumkan dalam daftar pustakanya. Kemudian aspek norma, ya, ini sangat penting terkait dengan sekarang ini bagaimana itu nanti kita menjadi insan-insan yang betul-betul patuh, ya, dan taat kepada aturan, ya, Pancasila begitu, ya, ada etika, norma, moral dan seterusnya. Ini jangan sampai di dalam tulisan-tulisan kita itu ada mengandung sara, ya, ada ujaran-ujaran kebencian, ya, itu tidak boleh. Kemudian juga ada diskriminasi, mengandung pornografi dan lain-lain. Ini tidak diperbolehkan. Jadi aspek norma di sini itu sangat penting, ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang jangan, ya, tentu saja ini adalah karena kajian atau tulisan ilmiah, aspek materi atau substansi ini sangat penting. Bagaimana kebenaran keilmuan, ya? Jangan sampai memaparkan sesuatu yang betul-betul tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian materinya harus memiliki nilai kebaruan, ya, aktual. Kemudian kontekstual, melihat kondisi lingkungan dikaitkan dengan tataran tingkat keilmuan. Bagaimana tulisan-tulisan kita ini dapat membangun karakter, wawasan, dan kecakapan abad 21, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, jangan lupa jika tulisan ini berbahasa Indonesia, karena kita ada di wilayah Indonesia, ini jangan juga dilupakan. Bagaimana pemilihan diksinya, konsepnya, ya, kemudian nilai rasa yang harus diungkapkan, ya, yang terkandung dalam tulisan. Jangan sampai juga mengabaikan puebi. Bagaimana tulisan itu dari aspek berbahasanya bisa komunikatif antara penulis dengan pembaca, sehingga menimbulkan keinginan untuk menuntaskan pembacaan dan juga efektif, begitu, ya, bahasanya, kalimatnya tidak bertele-tele, begitu, ya, langsung masuk dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, kemudian dari aspek penyajian, begitu, ya, di dalam aspek penyajian, selain dari template yang sudah disediakan atau dipersyaratkan, bagaimana kita memiliki sistematis, ya, tulisan yang sistematis dari paparan-paparan idenya, sehingga orang akan membaca dengan utuh, pemahamannya dengan mudah sekali dicerna karena disampaikan secara sistematis, runtut, koheren, ya, koheren antara pemaparan paragraf per paragraf, ide-ide kalimat satu dengan lainnya itu dapat disampaikan dengan cara yang sistematis, yang baik, yang dapat dipahami dengan jelas. Nah, kemudian gambar mungkin jika ada, kemudian ilustrasi yang disampaikan dalam tulisan itu hendaknya mendukung kejelasan materi, begitu, ya.
kemudian dengan sajian yang menarik dan juga kreatif. Nah, ini ada tips yang sedikit saya bisa sampaikan dalam pertemuan sekarang ini. Kemudian yang berikutnya, melihat tulisan yang sampai kepada saya dari Adri Bengkulu, yang pertama kita bisa membaca, di situ ada Bengkulu Maju Membangun Indonesia. Bagaimana penulis itu menggambarkan atau menyampaikan trik-trik hasil risetnya terkait dengan bagaimana dalam memaparkan isi berkenaan dengan Bu Citra ini ya. Oke, saya sedikit lupa terkait ini, tetapi itu dari akuntansinya, dari kaitan kajian akuntansi, bagaimana nih tata kelola akuntansi untuk membangun Bengkulu Maju dari sudut ekonomi, begitu ya. Kemudian ini peran perkumpulan ahli dan dosen Republik Indonesia, ADRI, membangun sikap moderat memajukan Provinsi Bengkulu. Ini tulisan yang keren, luar biasa ya, Pak Dr. Sumarto. Ini yang menulis Ketua DPD ADRI Bengkulunya. Nah, ADRI hadir ya, ADRI hadir menjadi solusi bagi kepentingan, kebutuhan, keperluan para dosen dalam meningkatkan potensi diri, ya, potensi lembaga dan potensi wilayah, sampai akhirnya bagaimana bisa bahu-membahu membangun Indonesia maju. Nah, di dalamnya berisi terkait dengan hal-hal itu, terkait dengan bagaimana ADRI hebat, nanti Pak Ketua akan menyampaikan langsung, begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana ini menjaga eksistensi usaha kecil dan menengah di Provinsi Bengkulu. Ini Pak Gubernur disampaikan di sini bahwa ada kepedulian dari dosen dengan risetnya. Ini kita harus jaga ya, eksistensi usaha kecil dan menengah. Kemudian tulisan berikutnya, kemiskinan yang konon katanya Provinsi Bengkulu itu, menurut hasil riset ini ya, judul Memutus Mata Rantai Kemiskinan Bengkulu melalui pendidikan di Provinsi Bengkulu, itu nomor 2 tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi wilayah Sumatera. Dan menduduki ranking ke-7 katanya untuk sebagai provinsi yang memiliki nilai kemiskinan di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana membangun daerah ya di Kabupaten Bengkulu sebagai landasan kebijakan pembangunan berbasis sumber daya alam dengan potensi alam yang luar biasa. Dengan tadi potensi daerah seperti itu, bagaimana kita memberikan solusi-solusi melalui upaya pendidikan ya, pendidikan bahasa, pendidikan matematik, kemudian bagaimana juga kemampuan berbicara bahasa Inggris melalui video blog. Kemudian bagaimana kita mengetahui strategi problem posing dan self-efficacy kreatif sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa, lalu peran strategis dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian, ada best practice lesson study dalam mendukung Bengkulu Maju. Wah, ini tulisan Pak Dr. Irwandi kalau tidak salah. Dan saya juga pernah bekerja sama ya di UMB saat itu beberapa tahun yang lalu. Ibu Dr. Risna juga adalah kita mitra dalam pengembangan lesson study dari alternatif penyelesaian persoalan di bidang pendidikan, apalagi sekarang di era pandemi COVID-19 yang pembelajarannya adalah banyaknya berbasis daring. Lesson study tetap akan memberikan andil, memberikan terobosan atau solusi bagaimana kita mereka semua baik insan pendidikan maupun peserta didik tetap semangat, tetap bisa berkolaborasi, tetap bisa menunjukkan kemandirian belajar untuk menjadikan dirinya sebagai insan yang selalu siap menghadapi tantangan apapun dengan era apapun namanya kelak, begitu ya. Karena lesson study memberikan berbagai tawaran alternatif solusi atas permasalahan pendidikan dan pembelajaran. Nah, kemudian sekilas tentang penelitian kualitatif dalam meningkatkan mutu penelitian dosen. Para dosen yang memang tugasnya
tanggung jawab dalam Tridharma Perguruan Tinggi meneliti, penulis ke-11 ini memberikan suatu alternatif ya bagaimana penelitian kualitatif ini diselenggarakan. Nah, kemudian mungkin yang sering melihat sampah-sampah yang bertebaran di mana-mana begitu. Bagaimana diolah ya sampah ini begitu ya sehingga nanti sampah ini akan justru memberikan manfaat dengan pengolahan yang baik begitu ya. Dan kemudian yang berikutnya pengelolaan mangrove sebagai karbon biru bagi Bengkulu Maju. Nah, dari kesemuanya tulisan ini potensi-potensi daerah yang telah diidentifikasi ya mereka tunjukkan ini loh sumbangsih dari saya terkait dengan keadaan di Provinsi Bengkulu. Dan insya Allah kalau tulisan ini kemudian ditindaklanjuti, dilanjutkan dengan edisi-edisi berikutnya, ini Pak Ketua DPD, yang nanti akan muncul dalam setiap tulisan itu. Alternatif-alternatif solusi yang diberikan ya bagi Provinsi Bengkulu ditangkap oleh kepala wilayah ya oleh Pak Gubernur dan ini akan menjadi ladang-ladang kerjasama mitra yang bersinergi dengan ADRI dan perguruan tinggi yang tergabung di ADRI untuk mengambil peran dalam mewujudkan Bengkulu Maju membangun Indonesia. Nah, itulah Ibu dan Bapak. Luar biasa sehingga nanti perguruan tinggi ya yang dibina dengan kerjasama itu akan menyiapkan generasi-generasi milenial, generasi para mahasiswa-mahasiswa yang memiliki skill masa depan ya yang diperuntukkan bagi membangun Bengkulu Maju begitu ya. Bagaimana mereka menjadi orang yang terbiasa. Mereka terampil dalam kompleks problem solving. Mereka memiliki keterampilan social skill. Mereka memiliki kecakapan dalam proses skill. Dalam sistem, mereka memahami sebuah sistem. Bagaimana menghadapi era apapun apabila kemampuan dalam melakukan atau bekerja dalam sistem mereka tidak akan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru begitu ya didukung dengan kemampuan atau cognitive abilities. Nah, ini beberapa hal yang disampaikan, mohon maaf tidak bisa bersama tetapi kiranya mudah-mudahan suara saya ini cukup mewakili menghangatkan suasana yang luar biasa semarak dibangun oleh DPD ADRI Bengkulu. Saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan karena ini hanya dilakukan dengan merekam seperti ini akan berbeda kalau interaksi langsung, namun kiranya tidak mengurangi rasa hikmat dan semarak di acara yang penuh kebahagiaan ini ya, penuh keceriaan, kebersamaan yang luar biasa ya. Sebagai akhir saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam ADRI hebat. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.